nama saya Rehan Trinanda Putra. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Anggota kelompoknya ada Nadia Klorinda, Najma Aulia Putri, dan Gisela Nasya Taatalia. Definisi hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia pada generasi pertama berpusat pada hukum dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi oleh Perang Dunia Kedua. Pada generasi ini lahir Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Hak-hak yang diatur pada generasi pertama ini cenderung ke hak-hak sipil dan hak-hak politik. Puncak perkembangan generasi pertama ini ialah ditandatanganinya naskah Universal Declaration of Human Rights. Pada generasi kedua dilatar belakangi oleh tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, hak politik, hak ekonomi, dan juga hak budaya. Pada generasi kedua ini lahir dua konvenan yang terkenal, yaitu International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Pada generasi ketiga, dilahirkan oleh adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan juga budaya ditonjolkan. Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ketiga ini ialah hak-hak pada generasi pertama dan kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan. Pada generasi ini dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983, mereka mendeklarasikan hak asasi yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Di deklarasi ini lebih menekankan persoalan-persoalan kewajiban asasi daripada hak asasi, dikarenakan kewajiban asasi mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sedangkan kata hak baru sebatas perjuangan dari pemenuhan hak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, di era Orde Lama, Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun pada masa itu mencantumkan beberapa ketentuan terkait hak asasi manusia. Tetapi hal itu belum menjadi fokus utama karena pemikiran lebih banyak ditujukan pada stabilitas negara, mempertahankan kemerdekaan, dan menjaga kesatuan nasional. Selanjutnya, di era Orde Baru pada tahun 1996 sampai tahun 1998, di bawah kepemimpinan Soeharto, pemerintahan Orde Baru memfokuskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan menerapkan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan oposisi. Kebijakan ini berdampak buruk pada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, era reformasi ditandai dengan perubahan konstitusional yang signifikan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk pembentukan Komnas HAM yang berfungsi untuk mengawasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu pencapaian penting dari era ini adalah peningkatan kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan partisipasi politik yang lebih luas termasuk otonomi daerah. Berikutnya ada Piagam Hak Asasi Manusia dari masa ke masa. Yang pertama ada Piagam Madinah. Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad yang berisikan perjanjian formal antara dirinya dan suku atau kaum penting di Yastrib tentang hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan atau penyembah berhala. Lalu yang kedua ada Magna Carta Libertatum yang dibuat di masa pemerintahan Raja John dan berlaku bagi Raja Inggris yang berkuasa berikutnya. Yang ketiga ada Bill of Rights, piagam yang ditandatangani Raja William III dan dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1968. Dengan adanya Bill of Rights pada sistem pemerintahan Inggris yang monarki absolut menjamin raja dan ratu untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian selanjutnya ada Des Droit de l'Homme et du Citoyen. Pandangan ini dibawa Marquis dan dimuat di pasal 1. Tujuan setiap organisasi politik adalah pelestarian HAM yang kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak itu adalah kebebasan, harta properti, keamanan, perlawanan, dan penindasan.
Selanjutnya ada Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan di Amerika Serikat tahun 1776 dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi kepemilikan, yaitu harta, kebebasan, persamaan, dan perlawanan terhadap penindasan. Selanjutnya ada di The Universal Declaration of Human Rights, diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat. Selanjutnya ada pengaturan HAM. Pengaturan HAM mencakup peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak-hak dasar manusia. Di Indonesia, pengaturan HAM diatur dalam Undang-Undang 1945, khususnya pasal 28A sampai 28J yang memuat jaminan hak-hak dasar. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Selanjutnya ada pengakuan HAM. Pengakuan HAM adalah pengakuan oleh negara, lembaga internasional, maupun masyarakat tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Pengakuan ini juga tercermin dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Yang kedua ada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICSCR). Yang kedua ada perlindungan HAM. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme hukum, lembaga perlindungan HAM, serta pengawasan dari masyarakat di Indonesia. Lembaga seperti Komnas HAM berperan dalam perlindungan HAM, sedangkan di tingkat internasional ada badan-badan seperti Dewan HAM PBB yang berperan dalam mengawasi pelanggaran HAM di seluruh dunia. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia HAM di Indonesia mulai mendapat perhatian sejak masa kolonial, namun mencapai kemajuan pesat setelah reformasi tahun 1998. Indonesia juga meratifikasi sejumlah perjanjian internasional terkait HAM, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meskipun kerangka hukum telah diperbaiki, tantangan dalam pelaksanaan HAM seperti perlindungan kebebasan berekspresi, hak minoritas, dan kekerasan oleh aparat masih sering terjadi. Nah, ini foto kita diskusi dokumentasi proses. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.